Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun hari ini masih kategori libur bersama, kita bisa menunaikan salat zuhur di awal waktu dengan berjamaah ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi senantiasa Allah berkahi kita, berikan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan ini kita akan kaji tentang masail fiqhiyah, masalah fikih, yaitu hukum atau cara membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat itu pasti mereka menyandarkan kepada dalil, baik diambil dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bahwa disyariatkan kita untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Ini agak beda kajiannya dengan membaca basmalah. Kalau kajiannya membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu juga ada kajian tersendiri. Tapi kalau membaca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah, maka sangat dimungkinkan kalau ta'awudnya dibaca, pasti basmalahnya dibaca. Tapi kalau bahasanya dari basmalah dibaca, belum tentu ta'awudnya dibaca. Tapi kalau kajinya masalah ta'awud, kalau ta'awud dibaca mesti ada basmalah. Itu kajiannya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz ta'awud sebagaimana firman Allah surat An-Nahl ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di sini membaca Al-Quran berarti umum. Pokoknya nemoco ayat Quran itu mesti ta'awud anjurannya. Masalahnya kan Al-Fatihah yang kita mau bahas. Maka Fatihah dalam kajian tertentu, surat Al-Fatihah itu juga termasuk Ummul Quran atau Fatihatul Kitab. Ummul Quran, induk daripada Al-Quran, adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau membaca ayat Quran, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, sangat dianjurkan membaca ta'awud. Di sini bukan bismillah tapi ta'awud. Maka Al-Quran dimaksud berarti juga surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ini yang kita akan kaji di dalam bagaimana di dalam sholat kita. Kemudian redaksi bacaan ta'awud sesuai surat An-Nahl ayat 98 tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau menurut hadis daripada Imam Ahmad, kalimatnya agak berbeda. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nanti dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam As-Sauri, ada tambahan lagi, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samii'ul 'alim. Dan ini ada lagi dalam hadis yang lain, riwayat Imam, di sini disebutkan di dalam kitab fikih sunnah juga ada, Syekh Abdul Aziz
At-Tarifi juga berkata, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Itu macam redaksi, tapi kita umumnya yang mudah kita ucapkan, yang mudah dalam ingatan, kan gitu. Fa idza faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling mudah dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita mau membaca macam-macam itu kita amalkan, itu bagus. Tapi kalau kita hafal yang umum ya nggak masalah. Itu pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam besar ulama mazhab itu berbeda pendapat membaca ta'awudz di dalam sholat. Imam Asy-Syafi'i itu menganjurkan membaca ta'awudz dibaca setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Itu Imam Asy-Syafi'i. Rakaat pertama habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu doa iftitah atau istiftah. Habis itu sebelum baca Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau usai ta'awudz mesti basmalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Hanya bedanya membaca ta'awudz tentu dengan sir, dengan suara perlahan, tidak dengan jahat. Walaupun nanti ada pendapat ulama, kalau sebagai imam boleh sesekali ta'awudznya dijaharkan, boleh sesekali, supaya tahu bahwa oh ternyata membaca surat Al-Fatihah itu juga dibolehkan, disunahkan dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Jadi kalau ada di suatu masjid sholat maghrib, isya, subuh, imamnya ta'awudznya dikeraskan, lalu jangan rame. Oh ini imam harang-harang nih. Nah, memang ada pendapat seperti itu. Itu yang kita maksud. Boleh sesekali, gitu kan? Untuk menunjukkan bahwa dianjurkan membaca surat Al-Fatihah itu diawali dari ta'awudz. Jadi Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya menganjurkan membaca ta'awudz itu setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kedua, imam besar yang lain, Imam Hanafi, Imam Malik, itu mereka hanya menganjurkan di rakaat pertama saja. Di rakaat pertama saja, sehingga mereka pun mengaitkan membaca basmalah di rakaat pertama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rakaat kedua, ketiga, keempat tidak ta'awudz, tidak basmalah. Nah, kita karena bahasa ta'awudz tidak diulangi ta'awudznya. Itu pendapat imam besar yang lain. Kenapa kok ada pendapat seperti itu? Karena ada hadis Nabi pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah di dalam surat menjaharkan bilhamdulillahi rabbil alamin, menjaharkan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, seolah-olah membacanya itu memang dari alhamdulillah, bukan dari bismillah, apalagi ta'awudz. Itu pertama. Sebagaimana ada hadis Nabi yang lain, idza nahadha fi raq'atis tsaniyah istabtaha bilhamdulillahi rabbil alamin. Ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, Nabi memulainya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh dalilnya. Maka membaca bismillah atau ta'awudz itu hanya rakaat pertama, bukan, tidak perlu rakaat kedua dan seterusnya. Itu ada hadis sahih begitu. Sementara ulama yang lain yang dipahami oleh mazhab Syafi'iyah, hadis yang berbunyi idza nahadha fi tsaniyah istabtaha bilhamdulillahi rabbil alamin, ketika bangkit ke rakaat kedua Nabi memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan maksudnya alhamdulillah, tapi maksudnya Al-Fatihah. Karena ada nama
lain surat Al-Fatihah itu namanya surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau disebut Alhamdulillahirabbil alamin itu nama lain daripada surat Al-Fatihah. Maka memulai Al-Fatihahnya ya dari bismillah. Disunahkan, dianjurkan dari ta'awud. Itu. Nah, memang kemudian kalau kita mengurai surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa sih? Gitu kan? Ayat pertamanya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Sehingga ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetapi ada pendapat yang kedua. Surat Al-Fatihah itu dimulai ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Nabi memulai dengan bacaan Alhamdulillah, seolah-olah Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Lalu ayat ke-6-nya apa? Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat kelima. Karena bismillah alhamdulillah ayat pertama, maka ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dalil yang dipakai sama, Quran hadisnya sama, cuma cara analisa berbeda. Boleh berbeda pendapat, boleh, tidak boleh saling menyalahkan. Silakan yang mau ikut pendapat yang mana. Saya pribadi selalu menganjurkan membaca ta'awud setiap akan membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau Al-Fatihah saya mesti memulai dari ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kenapa? Sebagaimana surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah. Dengan cara apa? Membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya berlaku umum. Ketika membaca Al-Quran, iya. Ketika akan membaca Al-Fatihah, iya. Karena Al-Fatihah termasuk ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Hanya begini, Pak, di dalam sholat ini agak ketat, ya. Misalkan kita membaca Al-Fatihah sebagai imam nih, sebagai imam. Setelah Allahu Akbar, doa iftitah, lalu baca Al-Fatihah. Ta'awudnya pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah boleh pelan. Bismillahirrahmanirrahim boleh pelan. Alhamdulillahnya mulai keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi memang ada imam lain tidak menganjurkan basmalah, sehingga memang nggak baca. Karena mereka menganggap ayat pertamanya Alhamdulillah. Terlepas dari perbedaan tersebut, mengapa tidak? Kalau membaca ta'awud basmalah itu memang sunnah untuk dibaca. Baik meyakini itu basmalah bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kan begitu. Membaca bismillah afdol, ditambah ta'awud sunnah, gitu kan? Hanya bedanya membaca basmalahnya ada yang sir, ada yang jahar. Nah, kalau kita membaca basmalah sir boleh, jahar boleh. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, amin. Nah, kemudian kalau mau membaca awal surat basmalah ini dianjurkan basmalah. Misalkan surat pendek Qul huwallahu ahad dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Bismillahnya boleh jahar, boleh sir.
Tapi ada yang tidak pakai basmalah, ya nggak masalah. Cuma afdal sunnah baca basmalah. Kenapa? Ada riwayat dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika bangun sore-sore menjelang asar, habis sholat asar, Nabi agak ketiduran gitu. Ketika agak ketiduran, ini antara tidur dan tidak, didatangi malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Lalu Nabi terbangun, senyum Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi ketiduran, kenapa engkau senyum-senyum? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril menyampaikan firman Allah surat Al-Asr. Apa itu ya Rasulullah? Nabi membacakannya diawali basmalah. Hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Kalau tidak Al-Asr apa inna a'tayna gitu ya? Saya agak ingat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nabi membacakan surat pendek diawali membaca basmalah. Itu juga dimaknai bahwa membaca awal surat itu dianjurkan diawali dengan membaca basmalah, baik basmalahnya jahar maupun sir. Tapi kalau membacanya tengah-tengah ayat, contohnya waladhdallin amin, tengah-tengah ayat kan surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Para ulama ahli qiraah, ahli Quran justru tidak menganjurkan membaca basmalah, malah khawatir nambah ayat. Jadi kalau tengah-tengah ayat itu langsung saja, tidak perlu ngawali ta'awud, tidak perlu ngawali dengan basmalah, langsung saja kalau tengah-tengah ayat. Kenapa? Insya Allah ta'awud basmalahnya include, masuk di dalam ketika mengawali membaca surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Maka ketika baca Al-Qurannya di tengah-tengah surat tersebut, di tengah-tengah ayat tersebut, selesai waladhdallin, langsung saja gaspol ayat dibaca, tidak perlu tambah bismillah. Memang masih ada kadang-kadang di kalangan para ustadz yang jadi imam itu nambah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Nah, kemudian man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dia awali basmalah itu tidak perlu, langsung saja gaspol man jaa bil hasanati, ayat yang dibaca, kecuali kalau awal surat dianjurkan diawali basmalah. Kalau membaca Al-Fatihah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dianjurkan ada ta'awudnya, ada basmalah. Semoga bermanfaat, semoga Allah menuntun kita dan kita diparingi sehat walafiat, semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum